Hola amigos, si eta nu boboes teu bayos, sirahna tiga bros, katinggang bandros. Bersama lagi dengan kita di Tanpa Naskah. Dengan suasana baru teman-teman. Suasana baru dan juga mungkin setup baru ya. Yes. Kita lesehan nih kayak mengeronda. Nah, tapi kalau teman-teman yang udah nonton lama, kalau masih inget di episode 2 atau 3, waktu itu ada salah satu host kita yang masih jadi narasumber. Kita setupnya kurang lebih sama kayak gini ya. Iya, kurang lebih sama gitu. Karena kita menyesuaikan ya, nama juga kita belum punya studio yang benar-benar paten lah gitu ya. Belum paten lah. Nah, oke lah. Buat teman-teman yang baru masuk atau baru gabung gitu ya, mungkin bertanya-tanya nih kita ini siapa gitu. Iya benar. Ya, mungkin kita kenalan dulu deh sama siapa? Kamu dulu deh. Semuanya, aku host namanya Tanpa Naskah. Soal nama aku sering ganti-ganti sih setiap episode. Nah, tapi kalau untuk sekarang namanya Batuk dan Pilek. Batuk dan Pilek. Kenapa Batuk dan Pilek? Karena lagi batuk dan pilek. Agak sembuh-sembuh aja. Oke. Nah, gue kan host kesekian lah ya gitu. Ya bisa dipanggil Wawan Gasing. Oh iya Gasing. Wawan Gasing jadi kayak Beyblade lah. Bukan Wawan Arsi. Kesrek. Anyway, kita kayaknya kedatangan Gestar nih. Gestar ya. Kayaknya jauh nih ya orang nih. Kayaknya orang jauh nih. Jauh dari seberang pulau sana. Dari seberang pulau gitu ya. Ini orang jauh-jauh loh. Ini tuh sebenarnya ya. Disclaimer. Ini tuh sebenarnya teman-teman pribadi. Oke. Teman pribadi. Bahaya. Sobat lah. Konotasinya bahaya. Dulu supir pribadi dulu. Oke. Dulu supir pribadi. Ada beda ya teman. Ya jadi dulu. Dendam pribadi. Nah, jadi dia ini teman dulu dari semasa STM lah. Oke. Sekolah ya. Putih abu. Ada nyambung nih. Alhamdulillah nih sampai sekarang masih berteman. Karena apa? Gue tuh masih butuh dia karena setiap bulan gue suka ini minjem duit. Beda kalau sama Sultan mah. Oh gitu. Selalu tersedia. Yang berjalan. Oh dia berjalan. Enggak hoax itu hoax. Canda lah. Kalau serius amat ya ntar udah mah hidup biasa stres, bawa serius makin stres lagi. Iya. Boneka saya. Ya. Ini tuh uratnya mantang terus tiap hari. Kayak kabel apa? Telepon. Ya jadi sebenarnya itu dia tuh kesini emang ada kepentingan lain. Gitu sama aku tuh. Kepentingan lain, kebetulan kan hari ini emang berhubung ada jadwal tag juga buat di segmentasi baru. Iya, kita kan pasti ada segmentasi baru ya. Itu dia. Nah, buat ya benar. Dia ini diculik. Asli kita sekap. Kita diculik Kita culik dia gitu karena menurut aku ya nih ya. Dia ini orangnya seneng bercerita. Apapun itu random, pokoknya apapun yang diobrolinnya nggak berfaedah sih sebenarnya mah. Yang penting ada honornya. Ya, sangat nggak berfaedah, asli sangat nggak berfaedah dia ini. Kalau ngomong jacu. Tapi kan selaras sama si podcast ini kan, obrolan santai tapi berfaedah. Tapi ini orang sebenarnya nggak berfaedah. Nggak apa-apa. Nggak ada faedah. Tidak berfaedah sebetulnya. Marah dia. Kita bro. Ya jadi sebenarnya karena aku udah kenal lama juga nih sama ini orang gitu ya. Dulu tuh awal ketemunya waktu pas dia lagi ini di jalan tuh kayak gini. Kasihan kan? Kasihan kan? Acara Trans 7. Lihat lah. Waduh. Ya kan? Jadi dulu tuh di awal ketemunya pas di sekolah. Terus sering main bareng juga setiap pulang sekolah. Bestie ya sama teman-teman ya bisa bilang bestot juga lah gitu. Belakangnya. Ya bestai. Nah terus ya alhamdulillah sampai sekarang tuh masih tetap jalan. Oke, menjalin tali silaturahmi. Jalan protokol.
Masih tetap jalan hubungan pertemanan gitu ya. Terus akhirnya ya sampai sekarang ini. Pastilah ya. Nah, kebetulan dia datang nih jauh-jauh dia dari Sumedang lah ya. Wah iya tuh sih. Ya sebetulnya buat datang ke sini buat COD Manuk sih sebetulnya. Tiba-tiba kan disuruh ke sini suruh ngebacot gitu ya udah. Kita pudalkan saja di sini semuanya. Oke. Setuju. Setuju banget. Jadi ya kebetulan kan ini ada teman yang sering ngobrol, terus sering juga sharing lah tentang kehidupan apapun itu gitu. Dan kebetulan orangnya seneng ngobrol lah. Orangnya seneng ngobrol dan kadang ya aku pribadi tuh jujur kadang suka ketiduran juga kalau dia ngobrol karena saking banyaknya yang diobrolin. Rasa ini neboin ya. Jadi pendek. Obrolannya itu random biasa aja tapi ada hal yang bisa aku ambil gitu di dalamnya, di dalam obrolannya dia ini. Mungkin nggak berlama-lama lagi, mungkin kita kenalan aja langsung sama orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakumullah. Bukan Jumatan ya ini, bukan ya? Bukan. Ini acara umum. Acara umum tahlilan. Kenal saya juga Kio. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Rizky Nur Imanuddin. Usia mah nggak usah ditanya lah. Mungkin lebih tua dia. Kita sama gitu, satu angkatan semuanya. Sekelas merenya lamun bahasa antaragan mah gitu. Nama Rizky Nur Imanuddin. Biasa dipanggil Ujang Karbu. Ujang Karbu tuh kan. P28 26 sih. Karena Shogun motornya. Bisa. Terus apalagi nanti kan nggak bukan buat ngelamar, ada biografi gitu. Nggak usah gitu. Oh ya udah. Ya jadi Jadi dulu itu dia tinggalnya di daerah Setiabudi atas, dekat-dekat UPI lah gitu. Ke kampus lah ya. Ya gitu. Terus sekarang dia punya kehidupan baru dan dia harus pindah kemana? Planet mana? Ke Ujang Serius. Ujang Serius. Pindah kebetulan ke Sumedang ya, karena sudah menikah, dapat orang sana. Jadi otomatis semuanya gitu. Semuanya ke sana. Bergulir semua. KTPG jadi pindah ke sana. Jadi nggak rame ya, sana Bandung Metropolitan. Jadi Sumedang slow living. Sumedang slow living. Ternyata Sumedang punya julukan juga ya. Awalnya kan Sumedang tanah, mungkin karena digital sudah keren gitu. Jadi Sumedang slow living. Biar ada brandingnya gitu ya. Bentar, kita sampai jam berapa? Apa? Kita sampai jam berapa? Sejam aja dari sini. Sampai digedor-gedor Mang Ujang aja. Jam 5 kurang 5. Jam 5 kurang 5. Jam 5 kurang 5. Ini sudah nyewa apa gimana ini? Jam segala. Wah, ini tuh sebenarnya kita 1 jam di sini tuh honornya lumayan. Lumayan lah. Belum ada adlibs juga ya Pak Cap ya. Ntar ada yang mau masuk brand. Karena obrolan yang kita omongin juga murah sih. Betul. Supaya daripada boboros mending berhubung di episode ini kita lagi ada di segmentasi ekspektasi versus dunia. Jadi yang akan kita obrolkan saat ini adalah mengenai ekspektasi seseorang, lebih tepatnya dari beliau ini, teman-teman gitu. Kalau mungkin dari aku dulu mungkin ya Pak Cap ya. Boleh lah. Ekspektasi itu ketika ekspektasi ini melawan dunia gitu ya. Rasanya sih nggak dibilang berat itu, nggak dibilang mudah itu nggak. Jadi tengah-tengah lah, middle. Tengah-tengah. Ya relatif lah. Tergantung apa yang kita hadapi gitu loh. Kalau menurut aku ya Pak Cep ya. Nah kalau menurut antum sendiri gimana sebelum akhirnya ke bidang kamu gitu? Tentang apa ya, ekspektasi dan apa ya dunia ya. Jadi kayak apa ya, ekspektasi diri sendiri sama orang lain gitu. Gimana maksudnya? Pokoknya ekspektasi diri di tengah ramainya dunia gitu. Kita kadang-kadang suka berangan-angan misalkan aku habis dari sini pengen ngelamar ke perusahaan lain nih misalkan. Ternyata ekspektasi itu nggak terpenuhi nih Pak Cep. Nah, lalu dari situlah muncul buah pemikiran apa yang kita pikirkan terhadap hal tersebut. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Ya kalau menurutku sih ekspektasi diri sendiri sama ekspektasi orang lain kan sudah pasti beda. Karena kan beda orang pasti beda otak juga kan. Mikirin. Betul. Beda sirah, beda pemikiran. Beda sirah, beda pemikiran. Kalau kata orang Jerman kayak gitu. Spanyol sekarang. Kayak gitu. Makanya kalau misalkan kita ngikutin ekspektasinya orang lain, nggak akan kekejar kayaknya. Susah sih. Susah. Ya pokoknya mah inti kalau apa ya, dari aku pribadi ekspektasi diri sama orang lain sudah pasti berbeda dari segi pemikiran gitu ya, sama mungkin prinsip hidup juga yang dijalanin pasti berbeda. Jelas. Nah makanya itu mungkin
kalau kita udah punya ekspektasi diri, udah kita gaskan aja gitu. Ya udah, jalanin langsung. Benar, setuju sih. Ada pesan-pesan terakhir? Nah, Pesan-pesan terakhir. Kita gelut aja. Gimana? ada pandangan tersendiri dan sekali lagi Pandangan ada tersendiri pandangan saya tersendiri. soal ekspektasi ya. Cukup Ekspektasi. herin seperti Gang. Enggak juga, tapi cukup sederhana aja kalau dari saya. Ekspektasi menurut diri ya di tengah hingar-bingar dunia mungkin ya gitu ya. Kan kalau ekspektasi itu seperti sesuatu yang kita inginkan, kita wujudkan, atau mungkin hal kecilnya adalah cita-cita mungkin ya. Ya, itu. Sesuatu yang ingin kita wujudkan atau kita dapatkan mungkin Ya. seperti itu. Saya sendiri gitu kan punya ekspektasi untuk hidup atau karir dan sebagainya. Intinya tentang kehidupan diri lah gitu ya. Dulu sebetulnya waktu sekolah gitu ya, gak punya ekspektasi apa-apa. Jadi ngeblank aja gitu. Ngeblank aja gitu. Jika cai mengikuti alur gitu. Let it flow. Mengikuti alur gitu sebetulnya. Walaupun dulu sekolah di penerbangan, kalau ditanya kenapa sekolah bisa masuk ke penerbangan, nah itu sama alurnya kayak air gitu, mengikuti arus gitu. Nggak tahu juga kan, nggak expect juga mau ke sana. Nggak expect juga, jadi kayak tiba-tiba aja gitu. Jadi ya udahlah, kayak pasrah aja gitu. Terus di pas lagi di sekolah apa yang didapetin? Ya itu cuma ngikir doang sih. Kan kita praktiknya ngikir gitu. Iya, emang. Mikir. Bukan mikir, Mikir sama ngejar cewek ya, pakai Waduh. kan karena kita pakai seragam, ada uniform yang Oh, khusus. nah itu itu spesial. sih. Itu dimanfaatin. Itu senjata sih. Buat benar jadi asli cewek. Balik lagi ke ekspektasi tadi gitu ya. Baik lagi. Kalau untuk saya pribadi gitu, sesuai pengalaman gitu, ekspektasi. Jadi terkadang gitu, sesuatu yang tidak saya inginkan, tidak urang atau aing inginkan, Nice. justru datang gitu. Dengan sendirinya ya. Contoh kecil aja, kayak motor gitu. Ini kan motor tuh nggak ada dalam apa namanya list kehidupan gitu. Nggak ada dalam list hidup, nggak ada. Itu nggak ada dalam sebuah pilihan hidup, nggak ada gitu. Tapi ketika waktu berjalan, gini kan punya gitu. Kenapa kan bertanya seperti itu gitu kan? Kenapa bisa seperti itu? Apakah ini bagian daripada sebuah takdir Tuhan, qadarullah dan sebagainya gitu. Itu bukan rezekinya ya. Gitu kan. Kenapa bisa seperti itu gitu kan? Nah, maka dari itu jadi kadang kala punya ekspektasi itu nggak tinggi-tinggi karena kadang kala tidak tercapai gitu. Nah, kalau dalam Quran punten ya ini Quran Ya, kalau ini ada pedoman hidup. kalau di apa ya pedomannya umat muslim gitu ya, POV dari kita ya sebagai mungkin umat muslim ya seperti kalau nggak salah di surat Al-Baqarah ayat 216 ya. Ini beda deh kalau ngobrol sama Ustaz mah. Vibe-nya beda sih. Langsung gitu naik gitu. Artinya saya mau bawa ini lah, cuma Ustaz, ya masih beda gitu. Ustaz biasanya saya mau login ya. Asyhadu. Saya coba deh. Nggak serasa gitu jadi. Ini masalahnya ini aku duduk di dekat dia tuh adem, tenang. Kalau ngelihat wajahnya tuh ada nuansa umroh-umrohnya. Saya tadi bawa kipas dari bejanya adem. Dingin gitu ya. Ya, lihatnya kayak ada nuansa umroh-umrohnya gitu. Dari seorang Rizky ini. Tapi guys, sorry ya kalau gua manggil dia tuh Joe gitu. Emang udah dari dulu. Joe. Itu paling Joe. terkenal. Kenapa Joe? Enggak, ya sebutan di sekolah lah. Teman-teman juga manggil dia Joe. Itu ada sejarahnya sebetulnya. Sejarahnya tuh Jadi filosofi. karena dulu saya kalau kenal seseorang itu suka SKS gede gitu. Suka kenal soal dekat daripada manggil Mang gitu kan. Nggak enakin. Ya udah, Joe gimana, sehat Joe gitu. Nah, itulah awal mula Jadi terus tuh sampai bertahun-tahun berteman sama dia yang teman-teman nih yang manggil dia pasti Joe. Pasti Joe. Semuanya itu Semuanya sih semua. Kalau kita kan biasanya bro gitu ya. Iya, Joe itu kan Joe kayak gitu. yang untung kan tapi KTP oke di Jawa itu. Waduh, ayo. Langsung ke disedup. Balik lagi nih. Tadi teh ngomongin masalah ini ya POV dalam ini kan umat muslim mungkin ya, pedoman umat muslim. Pedoman umat muslim. Jadi gimana Pak Ustadz gimana? Dari tadi surat Al-Baqarah ya ayat 216 mengatakan kata Allahnya begini, Allah berfirman apa sesuatu yang tidak saya inginkan terkadang kata Tuhan bagus, tapi terkadang sesuatu yang menurut kita bagus tapi kata Tuhan itu tidak bagus. Ini kan ada suatu
apa namanya ketimpangan mungkin. Iya, benar-benar. Nah, gitu. Nah, satu apa namanya tuh kayak kita harus open mind gitu. Kenapa kayak seperti bertolak belakang dengan Tuhan? Tapi sesungguhnya kan rencana Tuhan itu akan lebih baik gitu. Iya, betul. Pada ujungnya mah pada tungtung nama cek Sunda nama gitu kan. Setuju. Gitu. Nah, kayak iklan. Mungkin tidak luar kuning ya. Kaget gua. Itu langsung menang rezeki ya. Alhamdulillah. Langsung di ACC itu. Langsung di approve itu. Pinjam. Adem kan kalau di dekatnya. Asli. Terserah mau umroh besok coba. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Tiba-tiba dia yang TF 20 juta. Kan sesuai nama Rizky ya. Udah balik lagi. Tapi bridgingnya keren. Balik lagi. Oke. Balik. Nah, tadi balik lagi ke tadi soal ekspektasi saya kira muncul urang mah gitu. Itu tuh saling menyambung gitu. Silih menyambungkan gitu. Antara ekspektasi dengan sesuatu yang saya inginkan di SMK 12. Saya sebetulnya nggak ingin masuk ke situ gitu kan. Ingin SMK 2. Yang beda angka lah sebetulnya tinggal pican hijin aja itu makanya gitu sebetulnya. Tapi begitu gitu kan ini tertulis secara administrasi. Nah, gitu. Dulu nggak mau masuk ke 12 karena alasan lain atau alasan keinginan, tapi geningan takdir gitu kan menyeret saya ke sana. Ya. Atau ada yang mengarahkan? Dulu memang ada yang mengarahkan kakak gitu kan. Daripada jauh sekolah mending kesini aja yang dekat gitu dan sesuai nilai juga gitu. Karena waktu itu sistem NIM ya. By name gitu. Kalau sekarang donasi kan ya. Dulu mah kan kita sistem NIM ya. Zaman ker itu mah gitu. Ya, zaman kita nomornya bayar. Eta. Gitu kan Yang Jackson. Nah, jadi saat itu karena kita menggunakan sistem NIM, saya lihat nilai saya, halus gini kan, meren kayaknya. Makanya masuk juga berarti bagus. Oh iya mungkin bagus gitu ya. Intinya di atasnya lah saat itu ya. Keseleksi berhasil masuk gitu, ya udah terusin aja di situ. Gitu. Itu kan padahal tidak sesuai wishlist hidup ya. Ya emang. Gitu. Kadang hidup tuh kan emang nggak harus kayak apa? Kadang hidup tuh emang seperti itu lah jalannya gitu. Sesuai alur tuh sih. Jadi kadang hidup tuh ada di sini, kadang di Mekah, kadang di Paledang, kadang di Malabar Barat. Ini asal di Capil ini. Di podcast kelurahan dong. Kalau tadi mungkin udah diceritain soal itunya, mungkin ada pengalaman tertentu nih mengenai ekspektasi dengan dunia ini sendiri. Oh banyak sih spesifik itu. Banyak kalau itu banyak pisan. Tapi ceritanya pada receh semua sih. Gua nggak salah kan nyari orang kan gitu kan. Kebetulan emang ada temen gua kesini, ya udah karena gue yakin dia tuh kalau ngobrol tuh bisa lebih dari 1 jam. Bahkan kalau ada kopi atau banyak makanan di depan dia bisa sampai besok dijabanin. Saking banyaknya semua ya. Teori kontrasepsi, konspirasi. Ya, konspirasi juga ada itu semua bisa konspirasi juga bisa dia. Masuk ke diksi. Nanti cerita tentang Nabi Nuh ini ya, cerita tentang antariksa ini. Terus NASA di Cicendo gitu kan. Bisa meren tadi. Kalau dia masukkan juga channel gitu. Lucu kan nih orang kan? Gak salah kan gue ngambil orang kan? Pegang mic-nya satu-satu. Nah gitu. Bahaya gitu. Ya lanjut gimana? Balik lagi ke tadi ke ekspektasi kayaknya itu. Gimana sih? Masih. Ekspektasi apa lagi ya? Jadi kebanyakan gitu kan. Kalau dari kehidupan saya gitu. Segala sesuatu yang saya inginkan tuh kadang meleset gitu. Tapi jatuhnya malah lebih bagus terkadang ya. Terkadang gitu. Tadi salah satunya seperti sekolah. Terus kayak tadi punya motor juga ya. Itu nggak ada dalam bisnis hidup tapi tiba-tiba dapat aja. Oke. Gitu kayak apa ya? Saya nggak ingin tapi Tuhan ridho gitu. Ya benar. Gitu. Saya nggak mau padahal tapi ya di situ Allah ridho gitu. Bener sih bener. Ya, jadi apa yang kita jalanin dalam kehidupan itu mungkin kita tuh ngejalanin seperti apa ya, keinginan hidup kita aja mungkin kemana-mana ya, bisa dibilang mungkin kita ngikutin arah air misalkan ya, tapi kan kita nggak tahu kan di tengah-tengah nanti bakal ada gebrakan apa gitu kan ya gitu, palu gendir gitu kita nggak tahu kan ya. Contohnya ya kayak dia ini kan dia pengennya ke sekolah apa tapi tiba-tiba ke sekolah yang lebih dekat
Ya. Gitu. Dan sekolah yang bagus juga. Sekolah yang bagus yang malah daripada SMK yang saya pilih gitu ya. Malah ternyata lebih bagus. 12 secara peringkat. Ya, secara peringkat. Meureun eta ge. Meureun ya. Banyak tuh yang mau masuk serius. Oh, banyak ya kan? Ya, dulu sih hanya masuk. Oh enggak. Dan enggak ada ke arah situ. Berarti mungkin belum beruntung gitu. Belum. Atau ada kata lain dari kata qadarullah. Enggak, sebenarnya gini, kalau saya masuk sana takutnya berhubung saya kan suka konspirasi nih. Oh iya, betul. Nah, waktu itu lagi kepikiran banget soal UFO kan. Nah, aku takutnya di sana, nyampe sana, Pak, UFO itu benar ada enggak sih gitu. Wah, bahaya. Ada pertanyaan itu keluar gitu. Takutnya besok aku langsung bilang aku di situ. Bisa. Tapi itu nggak beda jauh antara UFO dan pesawat, itu kan sama-sama terbang mungkin ya. Beda kecepatan doang mungkin. Kecepatan mungkin ya. Iya gitu. Supaya lapisan nggak payah ya bang. Itu yang ditakuti gitu. Makanya nyangsangnya atau ngait aja. Nyangsang ngait sama aja sebenarnya. Nyangkut. Kalau mana? SD dekat banget dari rumah nih. SMP jauh lah emang. Kadang ya sedaerah lah sama CP ini. Terus SMA deket juga nih sama rumah. Bensin nyampe lah SMA 13 situ. Gitu sih ya. Oh, alhamdulillah. Tapi tetap sekolah kan ya. Iya, kayak gitu. Mabal juga ya gitu. Kadang-kadang. Itu bagian dari zona gelap. Zona gelap anak zona sekolah. Nyaman, ya. Wah, bahaya zona nyaman mah. Bahaya. Mabal terus. Panjang gitu. Iya sih, seru sih kalau ngomongin ekspektasi ya pasti kayak gitulah. Di sekolahan, tempat kerja, bahkan soal hubungan lah dulu misalkan contohnya. Kayak wah, serius nih hubungan. Kayak misalkan kita ketemu sama ya wajar lah laki-laki lah ya. Ketemu sama lawan jenis misalkan waktu sekolah. Ketemulah sama sosok cewek yang mungkin kualifikasinya sesuai dengan yang kita ekspektasikan gitu. Boleh nih ya kan. Wah, boleh nih. Deketin, lobby dapat sehari putus. Diambil sama teman yang lain. Teman kecil misalkan. Jeboro. Kok layangan mah di apa tuh? Dibandring kan. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau aku masih kayak gitu aja ya. Mungkin kayaknya ya memang sehari 2 hari putus, yang namanya orang pasti galau dulu kan, aneh-aneh segala macam gitu. Cuman ya udahlah, kesini ya seiring berjalannya waktu mungkin dengan apa ya, pemahaman yang lain, jadi lebih bisa untuk menerima. Mungkin kayak gitu sih kalau aku. Intinya mah. Pada intinya mah. Kayak gitu sih ya kalau kata aku mah. Gitu. Okay. Kalau menurut A sendiri gimana? Ada hal yang spesifik banget gitu soal ekspektasi ini yang paling berkesan lah di pikiran A ini. Kira-kira apa? Ya sama sih ya. Tadi hubungan juga salah satunya. Wah, klik banget. Kebagian daripada sama. Ini ya disclaimer ya. Dulu gue aja pernah nganterin dia dalam hal hubungan. Dulu pernah. Ada mungkin dia itu senang lah sama seseorang gitu dan udah berlangsung lama juga gitu. Tapi ya agak sedih juga sih buat obrolin juga sih gitu. Tapi ya it's okay lah, itu pengalaman dia dulu kan. Tapi yang sekarang yang gue lihat gitu ya, kehidupannya dia sama keluarga barunya gitu ya, malah lebih sukses sih. Nah, itu dia. Amin. Ya. Dikasih yang lebih lagi justru kan. Iya. Itu asli. Gitu. Terus selalu percaya sih soal keberuntungan itu asli. Pasti akan dirasain sama setiap manusia lah. Kayak gitu sih kurang lebih. Nah, kalau ekspektasi kan biasanya hitungannya logika. Menurut saya ya, hitungannya logika kayak 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Menurut saya seperti itu. Jadi kadang apa yang kita pikirkan itu sama dengan gitu. Oh ya, sama dengannya. Sama dengan gitu. Kadang kala seperti itu yang saya pikirkan gitu. Tapi kalau kayak gitu saya lupa Tuhan dong. Oh iya sih. Gitu kan, lupa takdir dong. Lupa qadarullah gitu. Ya, mungkin disitulah saya menggabungkan antara logika dan kodonya Tuhan gitu. Tadi lamun misalkan ker alim sih. Tapi lamun ke teeling, teeling mah nya rudet gitu kan. Jadinya nah saeutik gelut gitu kan. Nyerentang lagi. Lain itu sandak nahan. Tem diceklan. Aing saha. Gitu kan, bahaya gitu kan. Supaya dah kabeh. Itu balik lagi ke yang tadi gitu kan. Nah, saya selalu berekspektasi sebetulnya gitu, walaupun ya kurang jelas sih ekspektasinya gitu ya, kayak cita-cita kurang jelas gitu kan. Sampai sekarang juga hidup kayaknya nggak jelas, wajah juga nggak jelas kayaknya nih. Enggak kan tadi
aku kan tadi bilang kalau ngelihat wajahnya tuh ada bro-bronya gitu. Positif vibes. Positif vibes. Ngademin. Ngademin. Oh, ada kuadem sari. Penyegar dahaga. Asli. Iya. Nah, kalau tadi dari Sianya, mungkin dari Cepi sekarang gimana? Sedikit aja lah. Apa ekspektasinya gitu? Oh ya, mungkin ya dulu ya soal pasangan juga ada dulu. Pasangan riwayat dulu ya. Nggak apa-apa kan kita ngalir aja ya. Kan awalnya dari pasangan gitu kan. Iya, jadi soal pasangan kan dulu emang punya ekspektasinya. Ekspektasi aku ya kalau mungkin di umur-umuran segitu ya. Waktu itu emang udah mengenal kayak begitu punya pasangan pengennya kan langsung nikah. Oke, serius. Jadi happy ending lah gitu. Tapi kan Tuhan kan berkata lain. Tapi kita sendiri itu mau nggak mau harus ikhlas. Karena pasti ada alasan yang lebih baik gitu yang Allah, yang Tuhan ini kasih. Tadi kan balik lagi kata saya yang surat Al-Baqarah 216 tuh kan? Yang Allah kasih itu, yang Allah kasih itu sebenarnya nggak akan salah. Pasti kan kadang kita itu kan nggak tahu ya gitu kan, namanya juga manusia nggak tahu nih, kita sejam dari sini juga nggak tahu kan seperti apa gitu. Nah makanya itu kan memang di awal tuh kerasa berat karena ekspektasi diri sendiri itu ternyata nggak sesuai gitu. Bahkan kata orang lain, ekspektasi orang lain ya, atau teman-teman di sekelilingku itu katanya itu bagus. Karena bisa jadi ada suatu hal yang mungkin nggak akan bisa aku jalanin di kehidupan setelah menikah gitu. Bisa jadi mungkin ada cekcok atau apa yang mungkin berujung ke perpisahan mungkin ya. Daripada itu terjadi, jadi sama Allah tuh udah diperlihatkan dengan simbol tanda-tandanya gitu. Dan di situ tuh emang awalnya aku juga nggak merasa dan seolah kayak pengen melawan ekspektasi takdir gitu, seolah kayak gitu. Tapi begitu kesini aku banyak ngobrol juga nih sama teman-teman yang udah berpengalaman, termasuk sama dia juga mungkin ya gitu. Ya karena ngobrol sama dia tuh seru, asik. Bakal lama. Kalau lagi berdua ngobrol lama sama dia. Banyak konspirasi. Asli. Dulu kan gitu. Lalu pada akhirnya bisa menerima dengan ekspektasi yang ada. Jadi ekspektasi diri sendiri yang dulunya kekeh nih pengen nikah nih sama ini orang gitu. Tapi ya juga mungkin enggak lah gitu, enggak jadi gitu sama orang ini. Jadi ya udah. Jadi kesini itu baru dapat si jawabannya gitu. Ya mungkin setelah itu berlalu, lalu dapat jawabannya dan ketika aku ambil positif vibes-nya gitu ya, oh ternyata ini gitu kan. Alasannya itu baru dapat. Ya karena kita manusia nggak bisa ngeramal ke depannya seperti apa. Jadi yang bisa kita lakuin mah cuma effort aja, kasih effort, usaha gitu ya, ikhtiar lah gitu. Gitu. Terus soal pekerjaan juga sama. Pekerjaan gue tuh sebenarnya mungkin bisa dibilang yang diidam-idamkan juga sama kalangan cowok lah kebanyakan. Yang diidamkan juga gitu ya, dan mungkin kelihatannya mungkin mewah. Mungkin so far aku bisa akuin emang emang mewah. Kalau kerja dulu di tempat aku dulu mewah. Dari dengan berfoto pas lagi bekerja, orang tuh langsung memandangnya wah nih gitu kan, gajinya ada branding, terus gaji dan segala lainnya gitu ya. Tapi kan orang lain nggak tahu perjuangannya dan mungkin nggak tahu di dalamnya seperti apa gitu. Dan pada akhirnya yang mengharuskan ya gue keluar gitu dari perusahaan itu karena ada satu dan lain hal. Nah teman-teman itu mungkin menyayangkan karena mereka belum tahu cerita di balik itu tuh seperti apa. Ada backstory-nya. Makanya kalau misalkan ini ya rajinlah membuka kuping, hati dan pikiran untuk menerima mungkin cerita dari orang-orang. Dari sebelah mata mungkin. Iya, jadi kita nggak mandang sebelah mata dan juga kita nggak langsung cepat menjudge seseorang. Misalkan kayak tadi lah contohnya, wah si Cepi kerja misalkan di
penerbangan nih semua keren nih gitu ya. Emang diakuin dulu nyari cewek gampang banget. Kalau misalkan pakai datang sendiri malah. Pakai almater itu bener, gua akuin. Tapi setelah dari situ yang gue dapat tuh apa gitu kan dari sebuah itu tuh apa yang harus diomongkan gitu kan. Malah kalau gue sendiri kalau kenalan sama siapapun mungkin sama cewek gitu ya, gue nggak akan ngambil branding itu. Jadi kalau misalnya ditanya kerjanya di mana bang misalkan gitu, enggak di bengkel biasa. Menyembunyikan gitu, menyembunyikan karena mungkin takutnya ekspektasi dia tinggi. Ekspektasi kalau misalkan ekspektasi dia tinggi dengan keadaan gue yang segitu gitu nah nanti nggak akan ketemu ekspektasinya yang ada mungkin mereka ini tuh mandang gue tuh kayak apa ya seolah-olah kayak udah nipu dia. Manipulasi Padahal gue sendiri nggak ada niatan buat manipulasi. Seadanya gitu. Iya sih. Ya kadang emang bahaya ya kita menaruh ekspektasi terlalu besar terhadap orang lain. Betul. Karena ya mungkin yang lebih sering orang lain nilai itu kayak wah dari tampilan dulu nih. Tampilan terus background pekerjaan misalkan atau seperti apa, tapi mereka tuh lupa bahwa di balik itu tuh ada perjuangan yang keras. Betul. Berdarah-darah lah atau banyak tantangan yang mungkin nggak semua orang bisa lalui gitu ya. Kayak gitu sih mungkin Bacep. Kalau dulu sih emang mikirnya kayak gitu, cuman sekarang anjir ternyata wah nggak gitu juga ya kan? Iya. Ada perjuangan yang keras juga, lamar dulu sana sini segala macem, susah lah pokoknya. Jadi gitulah. Jadi jangan sampai ngelihat orang tuh dari covernya dulu. Tapi ya ajak ngobrol aja. Iya, ajak ngobrol aja, kita cari tahu gitu ya si cerita yang aslinya seperti apa dan juga kita nggak menjudge misalkan si orang ini tuh kerja di mana. Misalkan perusahaannya terbilang profit bagus atau gimana gitu. Tapi kan kita ngelihatnya cuma satu sudut pandang. Itu. Kita coba dari sudut pandang lainnya, entah mungkin yang hal-hal negatifnya juga gitu kan. Jadi jangan sempit lah. Jadi jangan sempit. Setuju. Ya sih. Tapi kan gini, saya mau sedikit nambahin ya. Boleh. Tadi kan kata bentar, nambahinnya mau banyak mau dikit. Banyak aja lah 2 jam paling juga. Udah enggak apa-apa. Kalau banyak gue setuju nih. Bagus ya. Lumayan nontonnya kan banyak nanti ya. Iya, gitu. Tadi kan kata Bung Cepi nih. Waduh jadi Bung. Bung Karno katanya. Tadi kan kata Bapak Cepi nih ya. Kok Bapak sih? Orang tuh punya ekspektasi yang tinggi, itu emang benar. Karena ada satu sudut pandang dari mereka yaitu bersifat kadang sudut pandang itu kan bersifat materialistik ya. Nah, kadang menurut saya seseorang itu terkadang tidak semua, terkadang bersifat realistis gitu. Jadi apa yang dia lihat itu yang dia nilai. Betul. Nah, gitu. Tapi untuk orang-orang yang berpikir luas atau punya nilai dari beberapa sisi mungkin bakal digali dulu gitu. Kita bakal dilihat dulu. Ente gitu kan kerja di PT Anu misalkan gitu. Nunjuknya emosi banget ya. Udah lama nggak pernah gitu soalnya. Ya. Balikan deh. Ente nih. Diulang lagi dong. Nggak apa-apa. Daripada kan. Ya benar. Punya kerja di Lion gitu kan, brandingnya udah pasti kan dinilai sama banyak orang bagus gitu. Udah pasti kan orang berpikirnya secara materi gitu kan, realistis gitu kan. Udah pasti juga, jangankan orang lain, saya juga berpikir sama gitu kan awalnya. Kerja di Lion, wah keren nih, sebutkin Lion Abel. Sensor ya, teman. Bukan nama di bintang. Kerja di Anu nih, PT Anu gitu kan, yang udah terkenal, terbilang besar gitu kan. Mungkin mendunia, bukan sih nggak mendunia, melokali wiwawi sebenarnya. Belibet banget sih ngomongnya. Jadi mungkin interlokal atau interlokal LJJ ini tuh ya, pokoknya mah lokal lah, nasional gitu ya, provider ya, pokoknya mah bagus ya, secara perusahaannya gitu kan, bonafit dan profitnya gede mungkin ya, gitu ya. Bisa jadi. Gitu kan orang kan kadang kebanyakan, jangankan banyak orang lah, saya aja gitu berpikir kalau ente kerjanya bagus gitu kan, maksudnya secara branding nih itu kan, terus si data perusahaannya gitu kan, saya juga berpikir sama gitu kan.
Cuman kan setelah saya nelpon ente waktu itu gitu ya. Ya, pasti ada hal. Kita ngobrol-ngobrol waktu itu pernah ngobrol. Pokoknya cowok dan telepon itu pasti ada hal yang penting. Ya, waktu itu dia agak grogi juga. Wah, buat apa nih nelpon? Kayaknya minjem duit ya. Gitu. Ya bener. Saya tahu itu. Panas dingin, Bro. Panas dingin. Saya tahu kan kita udah lama nggak komunikasi. Udah lama nggak ketemu, mungkin 5 tahun waktu itu ada ya. Bayangin ya. 5 tahun. Bayangin ya, lost kontak nih misalkan. Tiba-tiba orang ini WA. WA assalamualaikum. Pertama pakai assalamualaikum, terus nanya kabar. Udah tahu kan itu ciri-ciri apa? Biasanya kan Nah, ya. Biasanya step selanjutnya itu. Tapi kan itu. Iya sih benar. Berarti kita tapi etiknya enggak gitu. Gitu kan. Ada kemungkinan lain. Iya, soalnya saya udah tahu jawabannya. Iya, grogi. Ya udah saya perjelas aja, kalem cep dan nginjem dulu. Sorry ya udah sujon. Nah, itu manusia, manusia asyik gitu. Manusiawi itu kan bagian dari manusiawi. Gitu. Saya udah tahu sih bahwa itu balasan chatnya, wah ada apa nih Jo gitu kan, tiba-tiba nelpon udah lama gak ketemu gitu kan. Pokoknya sih dia duluan yang nanya gitu kan di DM. Saya malu sih sebenarnya waktu itu mau nyapa dia gitu kan, karena ketimpangan sosial teh geningannya. Ada kesenjangan. Salah. Kesenjangan sosial, saya tukang galon, dia kan tukang ininya dispensernya. Gitu kan. Beda gitu kan. Ada juga istilah itu. Saya juga baru tahu. Enggak masalahnya, saya juga pernah gitu ke beliau ini nelfon. Oh gitu, minjem uang? Enggak. Oh enggak. Minjem ini masukan. Itu. Bagus sih kalau gitu. Sampai tutup kafe pokoknya. Wah. Luar biasa. Berarti panjang kalau gitu kan. Itu menarik tuh. Nah, sekarang dari A gimana tuh? Pasti ada hal yang menarik. Biasanya kalau kayak gitu cowok pasti ada hal yang menarik lah. Dalam hal apa dulu nih? Ya, yang waktu itu nelfon ini. Oh, nelfon. Nah, lanjut berarti ya yang tadi. Iyalah, lanjut. Nah, itu kan udah kayak grogi gitu. Wah, pasti ada sesuatu nih, udah kebaca sih dari WA-nya gitu, bikin sararian gitu ya, padahal mah bikin horor gitu ya, WA baru teh padahal mah enggak. Jadi emang waktu itu ada niat mau silaturahmi lagi. Ya, kepademan obor cik orang Sunda mah gitu ya, gitu. Cuman saya udah bisa ngebaca gitu, emang chatnya kayak takut pinjemin uang gitu. Padahal mah nggak gitu sih niatnya. Tapi emang bener, aku emang takut. Turunnya seperti itu. Kan waktu itu chat sehat, assalamualaikum, sopan dan sebagainya. Mau nanya waktu mah badai nelpon, mau nelpon gitu, mau ngobrol panjang. Wah ada apa nih Jo? Kan tumen, tuh kan. Pasti lama gitu kan, bang lama. Kan nggak salahnya kan, langsung orang curiga kan, orang dianya ngomong kayak gitu. Tapi langsung terbantahkan. Iya. Bagus ada hal yang terpatahkan gitu kan, datang jauh nginjem duit gitu kan. Itu yang bikin aku lega tuh gitu. Serius dia tuh. Kampret emang. Jadi setelah komunikasi diangkat telepon, alhamdulillah bisa nelpon gitu kan. Ngobrol, komunikasi lagi, terus di situ silaturahmi lagi, terus kan nanya pada intinya menanya kerja di mana gitu kan. Soalnya dulu pernah update story gitu kan. Di PT Anu gitu kan, ya bagus gitu kan menurut saya gitu kan plananya, dan ternyata benar beliau di PT Anu, bisa bohong gitu kan, saya sekitar padahal mah biasa aja sih. Sebenarnya biasa aja sih. Lebih-lebihan aja dia. Tahu sih sebetulnya kan ibaratnya orang mah nggak branding gitu, kayak cabai dipitain dikasih hadiah gitu. Dikemas dengan unik ya. Gitu. Padahal mah cabai gitu kan. Tapi karena dikasih pita jadi menarik. Seperti itu. Analoginya. Bukan di blending, itu bahasa SDM. Iya itulah pokoknya nama. Bubuk atau bubuk kan? Gue bilang apa random dia sama orangnya. Hampur awalnya recehan. Ini harus obrolan dia tuh harus bisa ditangkap sama yang orang punya IQ-nya 99,99 apa gitu. 17 plus. Lanjut lah. Setelah itu kan komunikasi, kita ngobrol, otomatis kan di sana kita bertukar cerita gitu. Selama 5 tahun itu ngapain aja? Gitu kan, ngapain aja gitu kan. Nggak mungkin kalau di sana cuma ngemis doang misalkan gitu ya. Ternyata di sana terlantar gitu kan. Yang gitu kan, nanya kabar gitu kan, nanya situasi di
di sana gimana psikoker perang gitu kan. Siapa yang tahu kan? Siapa yang tahu. Ternyata emang perang lagi sama biawak gitu. Oh iya, katanya suka ada biawak masuk ke rumahnya gitu. Oh, masuk? Sampai masuk ke rumahnya. Masuk biawak. Dulu ya, kan emang daerah si kontrakan di sana tuh emang dekat sama danau. Oh iya, gitu. Sama emang aslinya kan dulunya emang hutan. Hutan terus dijadiin pemukiman atau ya perumahan gitu. Dan hewan-hewan yang melata kayak gitu emang pasti selalu ada. Selalu masuk ya. Selalu masuk. Untung nggak masuk ke celana juga ya. Ay. Bahaya tuh itu. Masa depan itu taruhan itu. Masa depan pria itu. Tidak bisa tergantikan. Asli. Nggak ada yang second soalnya. Dan nggak bisa dibeli lagi. Pay later. Nggak bisa dibeli lagi. Nggak bisa tuh. Paling diganti. Pistolnya. Ya, Pak. Lanjut. Nah, setelah komunikasi itu kan saya jadi punya nilai ya sama beliau, jadi kayak ada branding tersendiri gitu. Oh, berarti karirnya bagus nih gitu kan, kerjanya di PT yang Bonafit gitu secara pemikiran saya gitu ya. Terus gimana? Udah gitu ya udah minjem uang. Tahu sih enggak. Ini teman-teman aku satu-satunya walaupun di awal misterius, mencurigakan, tapi bener dia nggak pernah minjem duit, nggak pernah minjem duit. Tapi kalau kayak minjem waktunya, nah itu minjem waktunya ya, berharga tuh, ya minjem waktunya gitu buat ngobrol bareng atau apa, emang kayak gitu dia. Nah, jadi tadi balik lagi ke statement Bapak CP ya yang seseorang menilai kita seperti apa. Ya saya salah satunya yang menilai seperti itu karena saya juga punya nilai, tapi saya berusaha untuk nilai itu tidak seperti kebanyakan orang gitu. Gitu. Jadi saya punya penilaian tersendiri gitu. Kalau untuk nilai seseorang gitu. Asik. Meureun eta ge. Meureun mah jaukannya. Nah, kan sempat nanya juga kan gitu kan untuk bisa masuk ke sana seperti apa sih prosesnya? Nah, cerita kita di telepon, cerita panjang. Cerita perihnya gitu kan, cerita ya proses selama di sana gimana sampai katanya kan minjem, dia malah yang minjem uang gitu kan. Asli temannya bukan ke saya sih. Plot twist gitu. Ternyata dia yang minjem uang. Asli itu fakta. Tapi aman ya, tapi semua terkendali gitu, masuk walaupun minjem uang juga tetap diganti gitu nya. Meureun eta ge. Jaukannya tuh. Tong aib betul sebenarnya. Tapi alhamdulillah gitu kan dengan cerita yang seperti itu, ternyata kita nggak bisa nih nilai dalam satu transisi aja gitu, nggak bisa nih kita nilainya di satu branding aja nggak bisa ternyata gitu kan. Terlalu sempit. Terlalu sempit itu dengan pemikiran seperti itu. Nah, kata Cepi tadi kembali ya gitu. Jadi kita harus ngegali dulu nih dari sisi mananya ya. Saya coba gitu seperti itu gitu. Jadi dilihat dari sisi yang lainnya, ternyata prosesnya memang panjang juga untuk dapat branding yang bagus gitu. Iya sih. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar dia kerja di Lion, dia kerja di Anu gitu kan. Karena satu proses yang ya udah dites aja gitu. Simpel gitu. Nggak ada warnaan gitu. Saya nggak gitu sih. Iya sih. Pasti ada suatu latar belakangnya nih. Pertama dukungan orang tua mungkin ya. Iya, itu pasti. Luar biasa itu. Soalnya di telepon ceritain gitu juga karena orang tua juga yang susah payah mungkin ya bantuin gitu kan. Nggak jalur belakang, setahu saya beliau orangnya jujur gitu. Meureun eta ge. Enggak bener. Sedih banget sih. Jadi sedih ya. Siapa yang menuh bawang? Tapi emang bener sih ya, dua orang tua tuh kayak paling manjur lah. Mustajab mungkin asli. Mustajab. Dan bahkan pernah ada satu fase yang dimana jadi ini nggak apa-apa sih, cerita aja dikit lah gitu ya. Waktu itu tuh mau ujian negara nih, SMA lah. Pada saat yang sama di rumah tuh keadaannya lagi nggak kondusif lah. Orang tua berantem gitu kan di rumah segala macam. Sedangkan besok harinya harus mulai untuk ujian negara nih. Nggak ada yang masuk tuh, baca buku. Nggak ada yang masuk tuh cuman gimana caranya besok bisa nenangin diri gitu. Dengan cara yang nggak boleh lah untuk kalau disebutin mah nggak boleh dilakukan gitu ya. Kertas jawaban di botol nggak? Ini kepala ke belakang. Metode apa lagi ini? Gitu. Kan ini metode Mama Gupron. Itu Mama Gupron orang mana? Aman. Kami sayang Gufron. Siapa tahu ada yang namanya Gufron. Gitu kan.
Jadi saking gelapnya mungkin ya waktu itu, tapi nggak lama dari situ tuh kayak udah si ibu tuh nanya gitu, dia lagi di mana kan. Biasanya kan kalau di rumah tuh nyampe rumah tuh biasanya jam, ya kalau paling malam jam 7-an lah sampai rumah tuh. Waktu itu jam 11:30 belum nyampe. Dan yang angkat tuh bukan saya tapi temen. Maaf Bu, ibunya Aldi ya, kayaknya Aldinya belum bisa pulang sekarang. Oh kenapa? Ketiduran, tanya gitu. Padahal bukan ketiduran. Ya intinya ya nggak memungkinkan lah untuk pulang ke rumah gitu. Waktu itu teman nutupin lah. Pulang lagi ke rumah, nangis lah ibu. Ibu tahu semalam pasti nggak baik-baik aja ya. Anjir, pada nggak nyerita apa, serius. Temen nutupin tapi ibu kok tahu gitu loh. Itu sih yang batin seorang ibu sih. Kuat asli. Lebih seket. Asli. Berinding sumpah nggak tahu kalau ngomongin soal itu. Jadi setuju lah kalau pokoknya setiap ucapan yang dilontarin sama orang tua tuh pasti nggak mungkin nggak ada apa alasannya. Pasti ada alasannya. Ada alasan tersendiri lah. Yang intinya ada satu hal yang positif yang ingin disampaikan atau kekhawatiran tertentu. Itu udah sampai sekarang ya aku masih megang teguh bahwa kekhawatiran orang tua itu penting banget buat kehidupan. Apalagi doa itu paling mustajab. Asli serius kayak gitu sih. Peran orang tua itu udah paling udah paling benteng utama gitu. Asli. Gitu dia guys. Kan sampai nah kan ini pasti Mang Ujang udah nyamper nih. Kan? Mang Ujang udah nyamper nih. Bentar ya. Sorry nih guys, berhubung token listriknya habis. Keren Mang Ujang gue. Sorry nih, jadi kita merambah gitu ya, jadi podcast gelap-gelapan. Podcast horor. Kita pernah dalam keadaan yang sama Pak Cep. Iya benar. Itu lebih parah malah. Tapi seenggaknya kita terbantu sama lampu di belakang. Sakit ya. Itu estetik tuh. Kalau dimatiin gitu estetik. Emang bener. Gue juga biasanya kalau lagi tidur ini lampu kayak gini modenya. Ini mode gue tidur kayak gini. Oh ini mode tidur nih. Oke. Ini menandakan ada stres. Tidak masuk. Gambar. Ya, pokoknya sorry lah kalau misalkan tiba-tiba kok jadi nggak menarik gitu ya karena emang lampu gini. Enggak kok Pak Cep, ini menarik kok. Estetik ya udah. Kita lanjutin aja deh ya. Mungkin teman-teman bisa lihat suaranya lah gitu. Lihat suara. Kok lihat suara sih? Dengar sorry. Dengar suaranya gitu. Karena kan berhubung belum 1 jam gitu kan. Honor kita 1 jam kan. Iya. Oh di kontrak 1 jam ya. Iya. Kita harus jujur gitu kan. Nah gitu. Lumayan lah ada waktu mungkin 12 menit ya kan. 12 menit. Oke. Lanjut lah. Apa lagi? Lanjut. Oke, mungkin kalau tadi pengalaman mengenai aku didoakan oleh orang tua dan khawatir orang tua gitu. Jadi gini, mungkin ada sedikit tambahan ya soal ekspektasi ini gitu. Boleh. Kalau kamu sedang di dalam fase dimana wah ekspektasiku udah terpenuhi nih sekarang. Wah berarti aku bisa ngelakuin apa aja dong yang aku mau gitu kan. Mau flexing kayak atau apa itu ya balik lagi ke diri teman-teman masing-masing gitu. Cuman jangan lupa juga. Nah ini aku nggak bermaksud untuk menggurui ya, tapi ini cuma sedikit masukan aja bahwa jangan lupa kalau dalam keadaan senang tuh ingat permasalahan-permasalahan yang susah. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita menikmati terus yang nikmat gitu ya tanpa ada godaan, kita harus khawatir. Betul. Takutnya kalau misalkan sekalinya dapat hal yang buruk, sekali indah bener-bener down. Itu mungkin salah satu bentuk antisipasi aja lah gitu dari kita udah terlatih ya. Supaya kita nggak kaget banget gitu. Mang Ujang udah kembali. Sudah kembali ternyata. Wah, itu sih mungkin teman-teman. Mungkin ada tambahan lain nih dari A atau CP. Kemaju mengenai hal ini. Pak CP dulu deh. Oke. Jadi ya pada intinya antara ekspektasi diri dan ekspektasi orang lain gitu ya. Ya walaupun mungkin ekspektasi orang lain itu berkata berbeda gitu dengan ekspektasi diri sendiri ya karena itu tadi ya karena berbedanya pemikiran dan mungkin apa yang kita lakuin kan mereka itu belum tahu kan apa yang ada di dalamnya. Jadi mungkin lebihnya ke ini aja sih. Untuk menjudge secara cepat sih lebih baik dihindarkan. Tapi kalau misalkan pengen tahu lebih dalam, misalkan tentang seseorang, nah
kita cari tahu aja infonya gitu. Oke. Bahkan lebih bagusnya lagi kalau kita bisa berbicara ngobrol bareng sama dia live lah gitu. Nah, Itu lebih baik sih gitu. Yes. Jadi untuk menghindari asumsi-asumsi biar liar gitu ya. Jadi lebih baik ya langsung aja to the point, langsung ke orangnya gitu. itu. Nah, seperti itu sih intinya mah kalau untuk bahasan kita kali ini gitu ya. Oke. Ya mungkin dari saya sedikit aja gitu ya. Tadi sama kayak Pengen banyak ah. ya udah boleh. Ditambah lagi honornya. Awan. Kita ngomong. MOU lagi. Sorry guys. Jadi mun bahasa Inggris nama non don't judge a book itu Banyak by cover ya. jangan menilai seorang hanya dari cover. Kalau dari saya mah jangan menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat. Mungkin itu aja gitu ya. Karena kan kita nggak tahu gitu kan apa yang mereka alami gitu. Tapi cobalah selami gitu, dalami gitu kan. Karena kan kita tuh manusia ya, gitu. Kita tuh selalu udah sepadan meriwa ya. Orang gitu ya. Ya. Sosialisasi gitu. Nilai moral dan sebagainya gitu kan. Kalau yang berakal mah udah pasti gitu kan nggak akan mungkin hanya punya satu nilai saja. Betul. Gitu. Tapi kalau orang yang bisa bijaksana, saya kira tidak akan punya satu nilai, gitu. Tidak akan ngejudge hanya dari satu apa yang dia lihat secara realistis gitu ya. Walaupun manusia punya kecenderungan realistis sebetulnya gitu. Setiap orang gitu selalu punya pemikiran yang realistis, kecenderungannya ke sana sih. Iya betul. Jadi apa yang dia lihat realitanya ya udah itu. Gitu. Itu yang dia nilai. Ya, yang dia nilai itu. Gitu. Jadi harapannya kita open mind. Yes. Open mind gitu. Nggak cuma satu pintu aja. Karena saya yakin gitu, ketika kita menyerami seseorang, kita tuh tahu gitu bahwa dunia tuh luas ternyata. Ya. Gitu, karena bagi saya kan setiap tempat adalah kelas, setiap orang adalah guru, dan setiap kejadian adalah ujian. Mario Rizky. Mario Rizky 2025 menuju 2026. Iya benar. Benar lagi. Wah, thank you banget ya sudah berkenan untuk berpodcast Ria bersama kami. Iya. Saya juga podcast ini. Ria pisan mah. Tapi jangan lupa nanti malam berdoa dulu sebelum tidur. Karena narasumber yang sebelumnya pun juga ada gangguan tidur setelah podcast dengan Mas kan. Enggak bercanda aja. Enggak ada terang. Itu ya kalau dari aku sih kesimpulan dari episode ini, jangan lupa hablum minanas hablum minallah. Gitu Asik. Masya Allah, ternyata sih soalnya. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Itu teman-teman. Lanjut mungkin deh. Kayaknya Closing. Gua mau closing aja deh. Closing. Capek nih Rahang. Udah capek Rahang. Honor kita udah kita bikin 2 part ya. Iya, udah 1 jam ini. 1 jam. Sama kan juga lampu juga kayak gini kan. Aduh. Rahang buaya ya. Rahang buaya. Ini di luar ekspektasi juga ini. Benar. Nah, tuh kan tiba-tiba nyala lagi kan. Pasti Mang Ujang ini. Tolong ya lampu. Tolong please berteman dulu lah beberapa menit ke depan. Rambutnya gue aing. Orang mana sih? Oh ya. Jadi disclaimer ya gitu. Buat teman-teman yang ada di balik layar. Sebenarnya podcast kita itu bukan diperuntukkan untuk diikutin lah gitu. Jadi apa yang kita omongin itu nggak pure harus kalian ikutin dan nggak pure harus kalian makan mentah-mentah gitu. Karena kalau misalkan ini teman-teman mempunyai pandangan lain tentang apa yang kita obrolin di sini. Nah, di situ kan ada kolom komentar tuh. Ngomong aja di situ. Atau komentar. Itu komentar aja di situ. Nah, bahkan kalau misalkan di situ teman-teman komentar di situ, kita bakal lebih seneng, kita bakal lebih respect juga. Jadi kita itu seperti dihargai gitu dan jadi kita itu bisa ngobrol 2 arah lah gitu sama teman-teman yang ada di sana gitu.
gitu. Karena kita bukan goib. Iya asli. Bahkan kalaupun ada teman-teman sendiri kan katanya teman-teman sendiri ada yang selalu nyaksiin ini. Wah, dan mempunyai pandangan yang berbeda gitu ya. Nah justru itu tuh yang menjadi tambahan literasi gitu buat kita dan juga bisa menjadi tambahan buat untuk kita belajar lah gitu ya, buat belajar juga buat kita juga gitu. Dan itu sangat respect juga gitu. Bahkan itu sih sebenarnya yang kita harapkan gitu, yang kita harapkan. Ya. Kadang-kadang nama channelnya sendiri yang ngomentarin. Asli komentar. Asli bener. Saya ikutan lah. Oh ikutan. Bukan biar ramai. Iya. 5 akun yang berbeda. Aduh. Pada intinya terima kasih nih buat Bro Rizky nih. Buat jauh ya. Udah jauh-jauh nih dari Sumedang nih. Asli. Ya walaupun gitu ya, niat kesini tuh bukan untuk podcast. Tadi itu kan ada kepentingan lain di mana aku kan punya urusan mungkin dari permainan lah gitu, hobi lah gitu sama dia. Jauh dari Bandung gitu. Bukan. Ya dan akhirnya dia so far gue terima kasih banget nih sama si Joe ini gitu, karena si Joe ini nih rela gitu dari Sumedang jauh-jauh gitu kan, motoran lagi ke sini gitu kan. Ya kebetulan kan di sini juga dia nggak sendiri, ada teman-temannya, bahkan keluarga besarnya dia juga ada di sini. Orang tuanya kan di Bandung lah gitu. Jadi ya nggak apa-apa sekalian lah gitu. Apalagi kan dia juga kan memang sehari-hari rutinitasnya banyak juga beredar gitu di Bandung gitu ya. Ya gitu, beredar di Bandung. Jadi ya udahlah, mungkin kebetulan emang ada waktu juga nih, sama-sama ada waktu. Ya udah gua tarik ke sini aja gitu. Dan sukses selalu lah buat Rizky lah gitu ya, sehat selalu ya. Kita yang terima kasih banget. Makasih banget, walaupun mungkin di sini bayaran cuma 1 M gitu ya buat dia gitu ya. Di channel lain mah udah kotean tuh. Iya, 207 1 T. Honornya 1 M gitu ya. Tapi dia menawar lagi. Iyalah. Jauh gitu. Luar kota. Ya, luar kota. Jadi ya gue sangat respect juga karena ya seneng banget gitu kedatangan teman lama gitu ya. Terakhir ya tahun kemarin ya. Tahun kemarin kan terakhir ketemu ya. Setahun yang lalu kan. Setahun yang lalu tapi obrolan emang masih tetap jalan. Obrolan masih tetap jalan, cuman tatap mukanya aja. Yang jarang. Terakhir itu tahun kemarin terakhir. Kan enggak minjem uang. Minjem waktu. Kayak lagi. Aman. Karena menurut gua tuh kehadirannya dia di sini tuh kadang kan kalau lagi ngobrol berdua kadang langsung deep talk apa gitu ya, tentang apapun itu, mungkin tentang masalah kehidupan atau apa. Makanya begitu pas kebetulan nih hari ini ada schedule tag kan, jadi wah ini sangat welcome banget gitu. Karena ada dia di sini ya udah gua seret aja ke sini. Kenapa enggak kan? Iya, kenapa enggak, karena obrolan-obrolan dari dia ini tuh kalau menurut gua ya, jadi berteman itu nggak hanya hahaha-nya doang gitu, tapi ada rasa ada value-nya, mungkin ada cerita sedihnya dan lain sebagainya gitu. Dan itu sih yang membuat hubungan pertemanan itu masih tetap gitu sampai sekarang. Kayak pelangi gitu, warna-warni. Kalau warnanya merah doang kan nggak asik. Asli. Estetik kan banyak warna tuh. Pokoknya ya senang banget lah gitu hari ini kedatangan dia di sini gitu ya. Dan membawakan mungkin ya sedikit inilah sedikit sharing lah gitu ya, sedikit ngacak-ngacak juga, ngacak-ngacak gitu kan. Ya kan aku jadi dapat teman baru juga nih. Iya benar, kan jadi dapat teman baru juga. Kalau antumnya berkenan berteman. Saya nanti ACC dulu deh. ACC dulu. Langsung konflik. Enggak gitu. Ya, saya mah pokoknya welcome kayak Keset Hotel. Astagfirullah. Ya mungkin intinya itu aja ya gitu. Mungkin gimana? Selain ada di sini kita di mana? Oh ya, selain ada di sini buat kamu kaum rebahan atau yang senang dengerin audio di Spotify, kita juga ada di Spotify nih teman-teman. Klik aja di sana. Pembahasannya akan beda banget dengan yang ada di channel YouTube ini, guys. Gitu. Kamu bisa kunjungi aja langsung lewat link tree yang ada di deskripsi dari podcast ini. Klik aja. Nanti kamu otomatis akan terhubung dengan platform kami yang lainnya. Gitu guys. Nah, gitu aja sih. Gitu ya untuk episode kali ini ya gitu. Dan kebetulan ini episode pembuka dari segmentasi yang baru gitu. Jadi tetap
stay tune aja gitu ya di channel kita ini gitu ya. Tanpa Naskah Podcast. Jadi mungkin ya segitu aja mungkin ya. Karena emang ini Rahang udah capek juga sih. Karena udah maghrib kayaknya. Udah mau maghrib juga gitu kan. Udah adzan awal subuh. Kejauhan. Kejauhan. Ini jam maksudnya udah cepat-cepat lampu. Iya asli ini. Oh itu kode ya. Asli. Oke. Ini di luar expect banget gitu kan. Di luar expect banget. Tapi ya udahlah, kita masih tetap bisa berjalan lah gitu dengan fasilitas seadanya. Masih kondusif bicaranya ya mungkin. Yang atau aja podcast horor kan lebih gelap. Podcast horor. Oke, gitu aja deh teman-teman. Mungkin nanti kita next mungkin dengan episode yang berbeda tapi dengan tema yang sama lah gitu. Temanya sama tapi kita membawakan topik obrolan yang berbeda gitu. Nah, oke lah dengan mungkin sekian gitu ya episode kita kali ini dengan saya Ujang Rambo. Saya Ujang Karbu. Saya Aldi Stangseher. Oke, Stangseher. Oke, kita kembali ya di episode yang akan datang yang nggak kalah menarik gitu ya dengan episode kali ini gitu ya. Dan terima kasih juga lah buat Bro Rizky yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Oke, kita kembali lagi di episode yang akan datang dan tetap stay tune di Tanpa Naskah Podcast. See you next time and bye-bye.